menanak nasi untuk dimakan, tak lupa untuk meminum kopi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada para dewan juri yang telah menyaksikan video ini, yang kami hormati kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan yang kami banggakan kepada seluruh finalis permutasi 2020. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Hubungan Kemampuan Literasi Matematis dengan Disposisi Matematis. Pembelajaran matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan secara luas di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, mata pelajaran matematika menjadi mata pelajaran wajib pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Dalam pembelajaran matematika, siswa perlu memiliki dua keterampilan, yaitu hard skill dan soft skill matematis, yang dimana kedua keterampilan ini perlu dibina secara bersama dan berimbang dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, siswa tidak hanya dituntut untuk dapat berhitung saja, akan tetapi siswa diharapkan mampu berpikir secara logis dan kritis dalam memecahkan soal yang tidak hanya rutin saja, akan tetapi soal-soal non-rutin, bahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan matematika yang demikian adanya dikenal sebagai kemampuan literasi matematis. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, kemampuan literasi matematis didefinisikan sebagai suatu kapasitas individu dalam bernalar secara matematis, merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam memecahkan suatu masalah dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Selain itu, siswa perlu memiliki sikap yang positif akan matematika, agar mereka lebih tertarik dalam belajar matematika maupun memecahkan masalah dalam matematika. Sikap yang positif akan matematika dikenal sebagai istilah disposisi matematis. Menurut Hendriana, Roheti, dan Sumarmo 2017, disposisi matematis sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, karena dengan adanya sikap yang positif akan matematika, akan membentuk suatu kebiasaan berpikir seperti kecenderungan dan dedikasi yang kuat dalam pembelajaran atau melaksanakan kegiatan matematik. Oleh karenanya, kemampuan literasi matematis dan disposisi matematis sangat penting perannya dalam menunjang pembelajaran matematika. Namun, kemampuan literasi matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada PISA, yang merupakan asesmen utama dalam menilai kemampuan matematika siswa di level internasional, yang menunjukkan bahwa hasil PISA pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan hasil PISA pada tahun 2015. Dapat dilihat pada tabel di sebelah saya. Senada dengan kemampuan literasi matematis, disposisi matematis siswa Indonesia juga masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang membosankan, bahkan menakutkan, sehingga mempengaruhi hasil belajar mereka. Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu adanya pembinaan dalam kemampuan literasi matematis maupun disposisi matematis siswa. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk melihat hubungan antara kemampuan literasi matematis dengan disposisi matematis yang masing-masing merupakan hard skill dan soft skill matematik pada siswa sekolah dasar kelas 6. Apabila adanya hubungan yang positif antara literasi matematis dan disposisi matematis, maka guru dapat melakukan pelatihan dan pembinaan sejak dini dalam kemampuan literasi matematis siswa dan disposisi matematis siswa, guna menunjang pembelajaran mereka dalam matematika ke depannya. Untuk melihat kemampuan literasi matematis siswa, dapat digunakan indikator-indikator dari kemampuan literasi matematis sebagai kategori dalam pembuatan atau penyusunan instrumen penelitian. Menurut framework PISA, ada 7
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan literasi matematis, yang dapat dilihat pada tabel di sebelah saya. Sama halnya dengan kemampuan literasi matematis, untuk mengukur disposisi matematis siswa dapat digunakan indikator-indikator dari disposisi matematis sebagai kategori dalam pembuatan atau penyusunan instrumen penilaian. Menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics, ada 7 indikator disposisi matematis yang dapat dilihat pada gambar di sebelah saya. Baik, adapun metode penelitian yang kami gunakan untuk penelitian kali ini yakni kuasi eksperimen atau sering juga disebut dengan eksperimental semu. Untuk subjek penelitiannya, kami menggunakan sampel sebanyak 20 siswa kelas 6 sekolah dasar, yang dimana dalam prakteknya kami memberikan kepada siswa tersebut 2 macam uji atau 2 macam tes. Tes yang pertama ini berupa angket, yang dimana angket tersebut telah kami sesuaikan dengan indikator kemampuan disposisi matematis menurut NCTM atau National Council Teacher of Mathematics. Lalu, jenis tes yang kedua yakni berupa soal, yang dimana soal tersebut telah kami sesuaikan dengan materi yang sedang diterima oleh siswa dan juga dengan indikator kemampuan literasi matematis menurut PISA. Adapun untuk teknik penghitungan, kami menggunakan uji korelasi, dan sebelum itu kami menggunakan uji prasyarat, yang dimana ini berfungsi untuk mengetahui apakah data kami berdistribusi normal atau tidak. Adapun untuk uji normalitas di sini, kami menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Jika data kami terbukti berdistribusi normal, maka selanjutnya akan kami hitung menggunakan uji korelasi product moment. Baik, adapun tabel di samping saya ini merupakan hasil dari uji kemampuan literasi matematis dan juga uji kemampuan disposisi matematis. Adapun selanjutnya, kami menggunakan uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov. Tabel di samping saya ini merupakan hasil dari penghitungan one sample Kolmogorov-Smirnov untuk kemampuan literasi matematis. Adapun tabel di samping saya ini merupakan hasil dari penghitungan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov untuk kemampuan disposisi matematis. Dan didapat bahwa data kami berdistribusi normal. Selanjutnya, kami melanjutkan kepada penghitungan menggunakan uji korelasi product moment untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kemampuan disposisi matematis dengan kemampuan literasi matematis. Berdasarkan tabel penghitungan menggunakan uji korelasi product moment, kemampuan disposisi matematis dan juga kemampuan literasi matematis didapat bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan disposisi matematis dan juga kemampuan literasi matematis. Tidak sampai di situ, kami pun ingin mengetahui sejauh apa dan sebesar apa hubungan antara kemampuan disposisi matematis dengan kemampuan literasi matematis. Adapun tabel di samping saya ini merupakan tabel interpretasi koefisien korelasi, dan didapat bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan disposisi matematis dengan kemampuan literasi matematis, dan hubungan itu sangat kuat, yang dimana hal ini mengartikan bahwa jikalau siswa memiliki kemampuan disposisi matematis yang tinggi, maka siswa itu pun memiliki kemampuan literasi matematis yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang dapat kami simpulkan adalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan literasi matematis siswa dengan kemampuan disposisi matematis siswa. Kami menyarankan kepada pendidik dan kepada para calon pendidik tentunya untuk lebih bisa memberikan amunisi dan mengasah kemampuan literasi matematis siswa. Karena apa? Karena kemampuan literasi matematis siswa berbanding lurus dengan kemampuan disposisi matematis siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.